Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih? Pada video ini kita akan belajar tentang mata kuliah struktur data. Nah, sebelum memasuki materi yang akan dibahas, struktur data terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu array, linked list, tree, queue, graph, hash table, dan stack. Dan pada kali ini kita akan membahas materi tentang stack. Jadi, teman-teman ada yang tahu nggak dengan stack? Stack atau tumpukan adalah tipe struktur data linear dan mengikuti urutan tertentu dengan aturan LIPO, last in first out, atau FILO, first in last out. Artinya, data yang terakhir masuk akan menjadi data yang keluar pada pertama kali. Sebaliknya, data yang pertama masuk akan menjadi data yang keluar terakhir. Sebagai contoh, ada sebuah kardus dan 4 buah buku, dan keempat buku ini dimasukkan secara berurutan pada kardus. Buku 1 dimasukkan pertama kali, lalu masukkan buku 2, lalu buku 3, dan yang terakhir buku 4. Jadi, setelah kita sudah memasukkan buku tersebut, selanjutnya keluarkan buku dari kardus. Maka kita memakai aturan LIPO, di mana buku keempat akan keluar pertama kali dan begitu pula sebaliknya. Jadi, dari contoh di atas bahwa stack itu memiliki aturannya LIPO atau FILO. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi utama pada stack, meliputi yang pertama ada push. Push yaitu menambahkan elemen baru ke dalam stack pada posisi teratas. Yang kedua ada pop, yaitu menghapus elemen teratas dari stack dan mengembalikan nilainya. Yang ketiga itu ada pick atau top, yaitu mengecek elemen teratas dari stack tanpa menghapusnya. Terus yang keempat ada is empty, yaitu memeriksa apakah stack itu kosong atau tidak. Terus ada is full. Is full yaitu memeriksa apakah stack penuh atau tidak. Terus yang kelima itu ada size. Size di sini yaitu mengembalikan jumlah elemen dalam stack. Selanjutnya adalah operasi stack. Yang pertama itu ada pendeklarasian stack. Pendeklarasian stack ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu menggunakan array dan yang kedua itu menggunakan linked list. Untuk yang pertama adalah pendeklarasian stack menggunakan array. Suatu stack memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, top yang menunjukkan posisi data terakhir, lalu ada elemen yang berisi data yang ada dalam stack, bagian inilah yang berbentuk array. Lalu ketiga, max element, yaitu variabel yang menunjukkan maksimal banyaknya elemen tersebut. Lalu yang kedua ada pendeklarasian stack menggunakan single linked list, hanya memerlukan suatu pointer yang menunjukkan data terakhir. Single linked list mempunyai dua elemen field, yaitu elemen datanya dan pointer bawah yang menunjukkan posisi terakhir sebelum proses push. Selanjutnya adalah operasi push. Yang pertama, operasi push pada stack yang menggunakan array. Terdapat dua syarat. Yang pertama, operasi push dapat ditambah jika stack belum penuh. Dan yang kedua, proses pushnya sendiri adalah dengan menambah field dengan satu, kemudian elemen pada posisi top diisi dengan elemen data baru. Selanjutnya, ada operasi push pada stack yang menggunakan single linked list. Operasi push pada stack yang menggunakan single linked list adalah sama dengan proses tambah awal pada proses single linked list. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, proses pushnya sendiri adalah dengan cara mengalokasikan suatu elemen linked list disebut variabel baru dan memeriksa apakah stack kosong atau tidak. 3. Operasi pop. Operasi pop adalah salah satu operasi paling dasar dari stack. Operasi ini berguna untuk mengambil elemen-elemen terakhir atau top dan kemudian menghapus elemen tersebut. Operasi ini biasanya dibuat dalam bentuk function yang mereturnkan nilai sesuai data yang ada di top. Sama halnya dengan operasi push. Operasi pop juga bisa menggunakan array dan single linked list. Operasi pop pada stack yang menggunakan array. Stack dapat mengeluarkan elemennya jika stack tidak kosong. Elemen yang dikeluarkan disimpan pada suatu variabel. Nilai top berkurang 1. Operasi pop pada stack yang menggunakan linked list.
Langkah operasi pop pada stack yang menggunakan single linked list adalah sama dengan proses hapus awal pada operasi single linked list. Prosesnya adalah periksa apakah stack kosong atau is empty, dan jika kosong maka proses pop tidak bisa dilakukan. Jika stack tidak kosong maka proses pop akan dijalankan. Proses pop ini sendiri adalah mengambil elemen yang ditunjuk oleh pointer stack, kemudian disimpan dalam variabel data. Kemudian, buat variabel pointer bantu yang diisi dengan pointer penunjuk stack yang nantinya akan dihapus dari memori. Kemudian, pointer penunjuk stack dipindahkan ke posisi yang ditunjuk oleh field pointer bawah dari variabel bantu. Next, kita akan membahas contoh penerapan stack dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan stack yaitu 1. Menurunkan batu bata dari dalam truk. 2. Minuman dingin yang diambil dari showcase di minimarket. 3. Mengambil tumpukan buku yang ada di perpustakaan. Hai teman-teman, baiklah di sini saya akan membahas implementasi stack pada bahasa C++ dan sudah ada codingannya. Nah, kita mulai dari yang paling atas, yaitu include IOStream, di mana IOStream dipakai untuk bahasa C++ dan ada define maksimal 5. Artinya, kita hanya menggunakan data maksimal 5 dan ada string data maksimal. Artinya itu adalah array di mana untuk menyimpan variabel. Terus ada int top. Top di sini adalah sebuah variabel untuk mendeteksi data sampai indeks berapa. Terus ada bool is empty. Jadi, bool is empty adalah mendeteksi apakah si array data sudah penuh atau belum. Jika top posisi data lebih dari adalah true, kurang dari adalah false. Kemudian ada is full. Bool is full. Jadi di sini bool is full ini adalah untuk mendeteksi apakah data tersebut penuh atau tidak. Nah, balik lagi ke bool. Bool itu boolean yang data bernilai true atau false. Nah, kita akan melanjutkan ke void display, di mana digunakan untuk menentukan atau menampilkan data yang ada di dalam array. Jika datanya kosong, maka kita akan menampilkan data tidak tersedia. Dan jika ada, maka kita akan menampilkan data di dalam array tersebut atau data tersimpan. Jadi, ketika kita memasukkan maksimal lebih dari 5, maka data tidak tersedia. Dan jika data penuh atau is full, maka dia akan menampilkan stack penuh. Nah, kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu void push, di mana void push ini untuk menambahkan suatu data atau tidak is full. Jika tidak is full atau tidak penuh, kita bisa memasukkan data. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang void pop. Nah, tadi kan pernah tuh dijelaskan banyak tuh kan void. Nah, jadi ada yang tahu tidak sih apa sih void itu dalam pemrograman atau bahasa C++? Jadi void itu digunakan saat sebagai jenis pengembalian fungsi.
Jadi kata kunci POINT itu menentukan bahwa fungsi tidak mengembalikan nilai. Nah, jadi kita balik lagi ke POINT POP. Jika tidak kosong, maka dia akan mendeteksi. Selanjutnya itu ada int main, int fill, string isi, dan ada stack. Stack di sini berisi suatu display dan menampilkan menu utama. Yang pertama push, yang kedua pop, terus pilih. Jika kita memilih pilihan satu atau push, berarti kita menambahkan suatu data. Terus jika kita memilih pilihan kedua atau pop, kita akan menghapus data yang kita masukkan sebelumnya. Dan program selesai. Tadi sudah dijelaskan berupa codingan atau implementasi stack dalam bahasa C++. Nah, sekarang kita akan melihat outputnya, dimana kalau output itu adalah hasil dari suatu codingan tersebut. Nah, sebelum kita melihat output tersebut, jadi stack ini berupa tumpukan atau memakai konsep below. Jadi, ketika data pertama kali masuk, dia akan keluar terakhir. Nah, begitu pula sebaliknya. Jadi di sini kita akan mengcompile codingan tersebut. Yang pertama itu kita masukkan 1, berarti itu push, yaitu menambahkan. Dan kita akan menambahkan sebuah buku. Jadi data tersimpannya 1 buku dan seterusnya. Yang kedua pensil, yang ketiga pena, yang keempat penggaris, yang kelima penghapus. Jadi kalau sudah 5, stack akan penuh. Bacaannya stack penuh. Tadi kan maksimal kita adalah 5. Dan kita akan memilih pilihan kedua, yaitu pop. Maka dia akan menghapus suatu data yang tersimpan. Nah, kita akan memilih pilihan 2. Jadi yang terhapus duluan itu adalah penghapus. Mengapa penghapus? Karena kita memakai below, di mana ketika data pertama kali masuk, dia akan keluar terakhir. Nah, kita akan memilih pilihan kedua lagi dan akan menghapus sebuah penggaris. Dan begitu juga pena, pensil, dan buku. Maka kalau kita memilih pilihan ketiga, itu programnya akan selesai. Dan jika kita tidak ada lagi data tersimpan, kita akan memilih pilihan kedua, itu akan data tidak tersedia. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video dari kelompok 2, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.